Nah, jadi penyelesaian untuk kedua persamaan ini, eh, dan kemudian dengan memasukkan, menghitung PC dari nilai VC dan TC yang diperoleh, maka akan diperoleh hubungan konstanta kritis VC, PC, TC dengan konstanta van der Waals A dan B itu semacam ini. Sehingga kemudian ketika sudah mempunyai persamaan 1, 2, 2 ini, kita bisa mendapatkan nilai-nilai kritis, konstanta kritis hanya dari sifat dasar masing-masing gas dari melihat nilai konstanta van der Waals-nya. Konstanta van der Waals untuk masing-masing gas itu sudah ada tabelnya tersendiri. Nah, baiklah. Terus kemudian bisa juga kita peroleh nilai faktor kompresi kritis, yang dimana faktor kompresi Z, yang sebelumnya sudah diketahui bersamaannya adalah Z sama dengan P kali V per RT. Nah, sekarang digantikan semua variabelnya dengan konstanta-konstanta kritis, maka akhirnya kita peroleh faktor kompresi kritis. Dan ini nilainya hampir konstan, hampir selalu konstan, yaitu 3/8 untuk seluruh gas. Di tabel 1.5, yang sebelumnya sudah kita lihat itu, ZC faktor kompresi kritis itu mendekati lah, mendekati 3/8 atau 0,375 ya. Untuk hampir semua gas kita lihat mana datanya. Critical constant. Nah, ini dia, ZC berkisar pada angka sekitar 0,3. Ya, walaupun tidak persis-persis 3/8. Terus kemudian kita akan lanjut ke prinsip keadaan bersesuaian. Apa itu maksudnya prinsip keadaan bersesuaian? Jadi, eh, ini adalah prosedur, biasanya adalah teknik umum gitu, di dalam sains gitu, yaitu dengan kita membandingkan beberapa sifat objek, hmm, sifat-sifat dari beberapa objek, hmm, dan biasanya ya kalau kesimpulan umum itu maka objek yang dijadikan sampel itu harusnya banyak ya, cukup banyak. Jadi kita bandingkan sifat-sifat dari objek-objek yang bersesuaian untuk kita cari suatu sifat dasar, sifat fundamental yang terhubung di antara masing-masing itu. Di sini kita akan menggunakan nilai-nilai konstanta kritis yang merupakan sifat khas untuk setiap gas. Nah, VC, PC, TC untuk setiap gas yang berbeda itu kan nilainya beda dan khas gitu. Terus akan kita cari hubungannya. Kayaknya ini mestinya ada sesuatu yang menghubungkan di antara mereka gas-gas ini. Nah, kemudian kita buatlah variabel yang namanya variabel tereduksi. Variabel tereduksi ini terdiri atas tekanan tereduksi, reduce pressure, PR, yang merupakan eh, nilainya adalah sama dengan P
tekanan gas yang sedang diamati dibagi dengan tekanan kritisnya untuk gas tersebut. Kemudian volume tereduksi itu sama dengan volume molar dari gas yang sedang diamati dibagi dengan volume kritis gas tersebut. Kemudian kita juga punya variabel tereduksi temperatur tereduksi, yang itu adalah sama dengan temperatur dari gas itu dibagi dengan temperatur kritisnya. Nah, kemudian kita akan melihat hmm, ada hubungan ternyata antara variabel-variabel tereduksi ini untuk berbagai gas, gitu, yang berbeda-beda, ya gitu. Bahwa ternyata pertama Van der Waals itu yang memiliki pemikiran bahwa gas-gas yang berada pada volume tereduksi VR dan berada pada temperatur tereduksi TR yang sama, maka akan memiliki nilai tekanan tereduksi PR yang sama juga. Nah, itu Van der Waals memperkirakan seperti itu. Dan ternyata ya memang betul gitu. Kita lihat gambar 119. 119. Nah, ini dia. Ini beberapa gas yang berlainan. Ada nitrogen, metana, propana, etana. Berada pada faktor kompresi eh ini sumbu Y-nya. Kemudian sumbu X-nya itu adalah tekanan tereduksi. Dan ini angka 1,22 itu adalah nilai temperatur tereduksi, TR, ya ini. Jadi tampak di sini bahwa untuk gas-gas yang berbeda memiliki isotermis, ya ini isotermis ini jadi namanya ya. Karena masing-masing gas berada pada temperatur tereduksi yang sama. Nah, maka akan berada pada kurva, semuanya ini berada pada kurva isotermis yang sama. Nah, itu juga tampak pada gambar 114. Serat, eh, gambar 114. Gambar 114. 118. 114. Nah, ini mirip ya. Ini ya. Untuk eh, gas-gas yang berbeda dapat kita buat eh, grafiknya, tapi ini masing-masing ya, masing-masing punya grafik sendiri-sendiri, Z faktor terhadap P. Sementara kalau kemudian Z faktornya ini kita versuskan tekanan tereduksi, ya maka ini kemudian keempat empat gasnya ini akan berada pada satu grafik yang sama, satu isotermis yang sama pada TR yang sama. Nah, kemudian, jadi suatu pengamatan pada gas nyata yang berada pada volume tereduksi yang sama dan temperatur tereduksi yang sama akan memberikan tekanan tereduksi yang sama pula. Itulah yang disebut sebagai prinsip keadaan berhubungan.
hubungan atau prinsip corresponding state. Kemudian variabel-variabel tereduksi untuk persamaan van der Waals itu dapat kita ekspresikan kalau kita masukkan variabel-variabel tereduksi dengan definisi ini ya. Definisi ini maka akan kita peroleh persamaan van der Waals-nya dalam bentuk tereduksi menjadi seperti ini. Ini sudah ada dalam tabel sebelumnya. Nah, oh ini belum ya. Reduksi, reduce form. Oh ini. Oh sebentar, bentar. Belum sampai ke sana. Ini persamaan van der Waals dalam variabel tereduksi. Kemudian kalau dimasukkan eh, nilai konstanta van der Waals-nya A dan B, kemudian persamaan van der Waals menjadi seperti ini. Dan kalau ditata ulang, akhirnya akan menjadi bentuk akhir persamaan van der Waals dalam variabel-variabel tereduksi itu menjadi seperti ini, persamaan 125. Ini bentuk akhirnya yang ada di tabel. Tabel ini, reduce form. Ah, Ternyata yang memiliki hubungan dengan variabel-variabel tereduksi ini bukan hanya persamaan van der Waals saja, persamaan-persamaan gas yang lainnya juga bisa dibuat hubungan dengan variabel tereduksinya. Hal yang penting dari hubungan keadaan prinsip keadaan berhubungan ini itu adalah bahwa hmm, eh, kita bisa memperoleh sifat-sifat dari berbagai gas, berbagai gas yang kemudian yang bisa dikoordinasikan di dalam satu diagram tunggal. Nah, seperti yang gambar 119 dan 114. Nah, ini berbagai gas bisa kita masukkan menjadi dalam satu diagram yang sama. Keadaan berhubungan itu bisa juga kita lihat dari grafik 118 ini, di mana kita lihat hubungannya. Ini adalah volume tereduksi, yang ini tekanan tereduksi untuk berbagai gas. Nah, masing-masing kurva ini adalah kurva yang memiliki nilai temperatur tereduksi yang sama, gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa lihat tidak ada lagi variabel jenis gas apapun. Kalau dia memiliki eh, berada pada volume tereduksi yang tertentu, misalkan titiknya di sini, oh iya titiknya di sini, eh, volume tereduksinya 1, berapa gitu lebih sedikit, kemudian tekanan tereduksinya 0,5, nah gitu ya. Eh, dan temperatur tereduksinya ini tidak ada angkanya, tapi ya di atas 0,8 yang jelas kan gitu. Nah, maka untuk seluruh gas apapun itu akan memiliki sifat yang sama. Kemudian identitas gasnya itu menjadi sudah tidak tidak muncul. Nah, tidak muncul. Itu terlihat dari mana? Dari ini. Hmm. Jadi hubungan antara tekanan tereduksi dengan temperatur tereduksi dengan volume tereduksi
Yang tadinya itu persamaan van der Waals kan mestinya ada konstanta van der Waals A dan B kan. Nah, ketika dijadikan dalam parameter persamaan van der Waals itu dituliskan dalam parameter tereduksi, maka nilai A dan B itu kemudian menjadi hilang. Gitu. Sehingga hubungan ini berlaku untuk jenis gas apapun hasilnya akan sama. Itu penjelasan tentang eh, principle of corresponding state. Sampai sini, maka materi eh, sifat-sifat gas, nah, kita sudah selesai. Baiklah, untuk sementara saya akhiri materi perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.